Pilkada 2024 tahun ini masih diwarnai partisipasi belasan artis yang ikut meramaikan kontestasi 5 tahunan tersebut. Mereka mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, wakil wali kota, bupati, hingga wakil bupati. Sayangnya dari belasan yang bertaruh, hanya sepertiganya saja yang meraih kemenangan berdasarkan perhitungan cepat. Walau masih merupakan versi quick count, namun sejumlah artis dan pasangannya ini terbilang pede mendeklarasikan kemenangannya. Jejer Richie Ismail yang lebih dikenal JJ Govinda sebelumnya merupakan vokalis band Govinda. Kini ia menjadi calon Bupati Bandung Barat yang bersanding dengan Asep Ismail sebagai calon wakil bupati. Berdasarkan hasil quick count, indikator politik pasangan ini diklaim menang dengan perolehan 37,84% suara. Pasangan nomor urut 2 ini didukung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Meskipun merayakan kemenangan, situasi ini tidak sepenuhnya bebas dari kontroversi. Berbagai komentar negatif muncul di media sosial mempertanyakan kemampuan dan kelayakan suami dari Syahnaz Sadiqah itu dalam arena politik. Di platform Instagram, sebuah unggahan yang menjadi viral tampak menampilkan berbagai reaksi negatif dari netizen. Dalam unggahan tersebut, JJ dikritik karena dianggap hanya mengandalkan popularitasnya sebagai seorang musisi. Beberapa komentar bahkan menyebutkan bahwa kemenangan adik ipar Raffi Ahmad ini tidak terlepas dari isu politik uang yang beredar. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang mendampingi calon Gubernur Pramono Anung di Pilkada Jakarta unggul dalam sejumlah quick count. Pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tersebut terlihat unggul dalam hasil hitung cepat di berbagai lembaga survei, di mana mereka diprediksi akan menang Pilkada Jakarta 2024 dengan hanya satu putaran. Meski belum ada pengumuman resmi dari KPU, namun paslon nomor urut 3 tersebut sudah percaya diri mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 tanpa 2 putaran. Paslon dengan slogan Jakarta Menyala itu menyebut telah mendapatkan 50,07% suara berdasarkan real count KPUD DKI Jakarta. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 03 Mas Pram dan Bang Dul telah memenangi kontestasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%, jelas Pramono. Sekretaris Kabinet era Jokowi itu menyampaikan deklarasi tersebut berdasarkan perolehan suara 50% ditambah 2.943 suara. Atas keyakinan tersebut, bendahara tim pemenangan Pramono Rano, Charles Honoris, bahkan sudah optimis mengatakan, dengan satu putaran Pramono Anung dan Rano Karno akan langsung bekerja begitu dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang. Padahal dengan kemenangan tipis kurang dari 1% di atas 50% hasil quick count, hal itu belum dapat menyatakan Pilkada Jakarta 2024 berlangsung 1 atau 2 putaran. Apalagi hasil quick count dengan margin of error 1% tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Pramono Anung Rano Karno menang satu putaran. Sebagai informasi, Rano Karno bukanlah nama baru dalam dunia perpolitikan. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten 2012-2014 dan Gubernur Banten 2015-2017. Mantan penyiar radio Muhammad Farhan mencalonkan diri sebagai wali kota bersama rekannya Erwin sebagai wakil wali kota Bandung. Mereka berhasil meraih suara terbanyak versi quick count Pilkada 2024 yaitu 44,31%. Perolehan sementara ini membuat Farhan mengungguli 3 paslon lain yakni Arif Dadan 7,23%, Haru Ridwan 37,03% dan Arfi Yena 11,59%. Sementara itu, menurut laporan dari salah satu media lokal, Farhan berhasil meraih persentase suara sebesar 56,8% dalam penghitungan cepat sementara. Angka ini jauh mengungguli pesaingnya yang total hanya mendapatkan 43,2%. Pada 27 November malam, Farhan membagikan momen spesial melalui unggahan di Instagram. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut, ia menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pendukungnya. Caption yang menyertai video itu dipenuhi dengan ungkapan syukur, menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari para penggemar dalam perjalanan karirnya. Ini menjadi salah satu cara Farhan untuk terhubung lebih dekat dengan pengikutnya dan mengapresiasi setiap dukungan yang diberikan. Video yang diunggah tidak hanya sekedar ucapan terima kasih, tetapi juga mencerminkan perjalanan dan dedikasi Farhan dalam mencapai kesuksesan. Dengan gaya yang sederhana namun menyentuh, ia berhasil menarik perhatian banyak orang.
Pengamat politik mengungkapkan bahwa dukungan yang kuat dari masyarakat merupakan faktor utama yang mendukung keunggulan mantan presenter TV tersebut dalam kompetisi ini. Kampanye yang dilakukan secara intensif selama beberapa bulan terakhir telah menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu pemilih yang diwawancarai mengungkapkan pandangannya mengenai program kerja Farhan. Ia menilai bahwa program-program yang diusung sangat relevan dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat saat ini. Hal itu menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil Farhan selaras dengan harapan dan aspirasi pemilih. Aktor era 2000-an Lucky Hakim telah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Indramayu, Jawa Barat, berpasangan dengan Saifuddin. Berdasarkan hasil dari Quick Count, Lucky Hakim Saifuddin menumbangkan jumlah perolehan suara pasangan cabub lainnya. Suara Lucky Hakim Saifuddin berada pada paling atas daripada pasangan calon Nina Agustina Tobroni dan pasangan cabub Bambang Hermanto Kasan Basari. Hasil Quick Count Lembaga Survei Indikator Politik pasangan calon Bupati Indramayu dan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim Saifuddin meraih keunggulan mutlak hingga 68,15% suara. Mendapati kabar bahagia ini, pria 44 tahun tersebut mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada masyarakat yang telah memilih. Ucapan terima kasih tersebut diungkapkan oleh Lucky Hakim lewat story di unggahan Instagram pribadinya, @LuckyHakimOfficial. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi masyarakat Indramayu yang telah memilih. Salam hormat, ujar Lucky. Berdasarkan hasil sementara, Lucky Hakim yang diusung PKS dan Nasdem itu secara simbolis mendeklarasikan kemenangan bersama tim pemenangannya. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, terlihat tim bersorak dengan antusias memanggil Lucky sebagai bupati. Lucky juga menyatakan rasa syukurnya kepada masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan. Sebagai informasi, Lucky sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu pada 2021-2023. Aktor pemeran Kun Anta Bobby Maulana juga dinyatakan unggul sementara sebagai calon Wakil Wali Kota Sukabumi. Bobby berpasangan dengan calon Bupati Ayap Zaki, calon nomor urut 2. Hasil Quick Count Pilwalkot Sukabumi 2024 menunjukkan pasangan ini unggul sementara dengan perolehan suara sebesar 44,34%. Sementara itu pasangan Fahmi Dida berada di posisi kedua dengan 30,66%, diikuti oleh Muraz Andri yang memperoleh 25,01%. Keunggulan ini menunjukkan bahwa artis seperti Bobby tidak hanya sukses di dunia hiburan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi di dunia politik. Walau hasil resmi masih menunggu proses real count dari KPU, namun ucapan selamat atas keunggulan sementara pasangan yang mengusung tagline Ayeuna ini terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk dari dua pasangan yang menjadi pesaingnya dalam Pilkada Kota Sukabumi 2024. Tidak ketinggalan, ucapan selamat sekaligus ungkapan rasa syukur juga disampaikan tim koalisi partai pengusung dan pendukung paslon nomor urut 2 tersebut, yang terdiri dari Partai Nasdem, PDIP, PAN, PPP, dan Hanura. Artis Ali Syakib yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung juga unggul dalam Quick Count Pilkada 2024. Ia maju bersama rekannya Dadang Supriyatna sebagai bupati. Ia bersaing dengan sesama artis Sahrul Gunawan sebagai calon bupati. Berdasarkan hasil hitung cepat atau Quick Count yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI Deni JA pada Rabu 27 November 2024. Pasangan nomor urut 2 tersebut mengantongi keunggulan dengan raihan 57,01% suara. Sementara pasangan nomor urut 1 Sahrul Gunawan Gun-Gun Gunawan berada di angka 42,99%. Meskipun baru hasil sementara, pasangan Dadang Ali sudah melakukan selebrasi. Dalam unggahan Instagram Story, keduanya menerima ucapan selamat dari para pendukung. Kami sangat bersyukur dengan hasil Quick Count ini karena suara yang masuk sudah 94%. Alhamdulillah Dadang Supriyatna Ali Syakib menang 56,85%, kata Dadang Supriyatna. Kemenangan ini tampaknya di luar prediksi sebab Ali Syakib sempat mendapat banyak komentar negatif saat penampilannya di debat Pilkada 2024. Apalagi kubu lawan pasangan Sahrul Gunawan Gun-Gun Gunawan juga mengklaim kemenangan berdasarkan hasil Quick Count dari indikator politik. Hasil survei menunjukkan dari 80% data yang masuk, Sahrul Gun-Gun meraih 55,16% suara. Sementara Dadang Ali memperoleh 42,08% dan 2,76% tidak sah.
Jika sejumlah anggota DPR 2024 dari kalangan artis mendapat antusiasme dan komentar positif dari warganet atas sikap mereka yang kritis dalam sejumlah rapat dengan institusi terkait. Lalu bagaimana dengan para pemimpin daerah dari kalangan artis? Apakah kemenangan mereka bisa dipertanggungjawabkan lewat kinerja dan pengabdian masyarakat yang tulus? Yang pasti, sederet artis sebelumnya sudah pernah berpengalaman memimpin sejumlah daerah. Seperti misalnya Dede Yusuf, Luki Hakim, Rano Karno, Sahrul Gunawan, Diki Chandra, Hengki Kurniawan, hingga Pasha Ungu. Apakah salah satu dari mereka adalah mantan kepala daerahmu? Gimana kinerja mereka saat menjabat? Yay or nay?